Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Shalom, puji Tuhan kita semua bisa melaksanakan ibadah akhir tahun 2020 di dalam masa pandemi COVID-19, walaupun kita melaksanakan secara daring. Sebelum memulai ibadah, Majelis GKJ Wonocatur akan membacakan warta jemaat tanggal 31 Desember 2020 yang demikian. Pertama, rapat majelis hari Rabu 6 Januari 2021 jam 18.30 di GKJ Wonocatur. Mohon warga yang mempunyai kepentingan menghubungi majelis diseyogiakan dengan surat. Demikianlah warta jemaat. Selamat memasuki tahun baru 2021. Selalu jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Umat dipersilahkan untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 408. Kita nyanyikan bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Dipersilakan hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Di saat keinginan kami tidak terwujud,
Kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Dia kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu hidupku penuh. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kepada kita yang menyesali dosa mengharapkan pengampunan Allah, terimalah berita anugerah. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5-6 demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Dengan masih berdiri, mari kita nyatakan kesanggupan kita dalam pujian Kidung Jemaat 388 bait pertama. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengar firman Allah
Mari kita menyatukan hati dan merendahkan diri di dalam doa. Terimalah segala puji, hormat, sembah, dan syukur kami kepadamu. Karena justru sekalipun kami bertahan di tengah pandemik hingga akhir tahun, kami merasakan perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Pemeliharaan Tuhan yang membuat kami tidak kekurangan suatu apapun. Dan dengan penuh keyakinan Engkau akan menuntun kami sampai kepada keselamatan. Bapa yang Maha Baik, kami baru saja melewati matahari terakhir di tahun 2020. Di malam ini kami akan menyongsong hari baru dan juga tahun baru 2021. Engkaulah sumber pengharapan dan kepadamulah kami berpegang. Maka sebelum kami memasuki tahun baru, kami menanti-nantikan sabdamu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi penuntun, sehingga di tahun yang baru, bahkan ketika kami bertahan di tengah pandemik, kami tetap hidup di dalam kekuatan dan kebenaran. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini melalui bacaan Injil yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21 yang juga dapat ditampilkan dalam slide bacaan Alkitab kita. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21 yang demikian sabda Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sudah pada penghujung tahun 2020. Dan saya ingin mengawali khotbah hari ini dengan sebuah cerita. Cerita yang unik, yaitu tentang kisah kopi tumpah. Satu cerita, tetapi perhatikan dengan dua skenario yang berbeda. Next. Diceritakan dalam skenario pertama, seorang pria bapak yang sudah siap berangkat kerja, rapi dan wangi duduk. Satu hal yang tinggal dilakukannya adalah meminum kopi yang telah disiapkan istri. Tetapi sang anak yang lewat di depan bapak ceroboh dan menyenggol meja, kopinya tumpah dan menumpai baju sang bapak. Next. Tentunya sang bapak lalu kemudian menjadi marah. Gimana toh nak, mbok jalan itu lihat ini loh, bapak yang tinggal berangkat kerja sekarang basah. Anaknya nangis.
marahnya belum selesai. Maka kemudian juga dikenakan pada istrinya. Ibu juga loh kalau meletakkan kopi mbok ya hati-hati loh. Lihat ini loh, anakmu sekarang nyenggol kopi ketumpahan. Sang istri yang sudah bangun pagi, melayani, menyiapkan kopi, bukannya dipuji, malah dimarahi. Bales, ya udah Pak, besok nggak ada kopi, malah nggak ada yang tumpah kok Pak, aman. Ketus. Dan anak masih menangis. Kemudian sang bapak masih masuk kamar, ganti baju karena harus segera berangkat kerja. Keluar berangkat kerja, anaknya masih nangis, aku nggak mau sekolah. Next. Dan ternyata bus sekolah sudah datang dan menjemput, mengklakson dari luar, tin 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 tin. Aku nggak mau sekolah. Anaknya ngambek karena pagi-pagi sudah dimarahi dan bisnya sekolah berangkat. Sang anak ketinggalan bis. Next. Maka terpaksa ayahnya harus mengantarkan ke sekolah. Di dalam mobil anaknya diam, cuek, ngambek. Sang bapak masih gondok, sing salah sopo, sing nesu sopo. Sing nyuntak kopi anake kok sing nesu malah anaknya. Tapi anak tetap masih sakit hati dimarahi dan dibentak, mendiamkan ayahnya sampai di sekolah anaknya pun turun tanpa pamitan. Baru kemudian sang bapak melanjutkan ke tempat kerja. Next. Nah setelah sampai di tempat kerja karena pakai acara ketumpahan kopi, mengantar anak di tempat kerja juga terlambat. Dimarahi oleh bosnya karena terlambat kerja, lalu diperhatikan lagi, waduh, tas koperku kerja ketinggalan di rumah. Sial banget. Akhirnya sang bapak ini pulang, kembali ke rumah karena harus mengambil tasnya, kopernya. Next, disambut sinis oleh istrinya. Sudah membawa koper, meh nyalahke aku meneh mas, meh nyalahke meneh. Suasananya begitu tidak enak. Berawal dari kopi yang tumpah. Next, kini saya mau menceritakan skenario yang kedua. Diawali kisah yang sama. Sang bapak sudah siap, rapi dan wangi. Sang anak lewat, duk, pure. Kopinya juga kembali tumpah. Next, kini bedanya. Sang bapak mengatakan sudah, gak usah nangis. Bapak cuma basah, bapak hanya ganti baju saja. Tidak menyalahkan siapapun. Next. Ternyata sesudah ganti baju dan sang bapak keluar kamar, anaknya sudah dijemput bus sekolah, sudah berangkat, bahkan dari dalam bus sekolah anaknya melambai-lambaikan tangan, dada-dada penuh kebahagiaan karena sudah berangkat ke sekolah. Kini sang bapak bisa fokus dan serius mempersiapkan tas dan berangkat kerja, tidak terlambat di tempat kerja, tidak dikenakan sanksi apapun, bekerja dengan baik dan sesuai dengan waktu saatnya pulang. Next, maka disambut mesra oleh istri dengan penuh kasih. Next, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebuah realitas yang mau saya sampaikan, ada sebuah cerita dengan peristiwa yang sama, tetapi kok akhirnya bisa berbeda. Sama-sama tumpah, pelakunya sama. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Next, jawabannya ada dua. Pertama, kita harus sadar akan selalu ada hal-hal yang tidak dapat kita hindari, yaitu kopi tumpah. Selalu ada masalah yang tidak kita harapkan. Tidak ada satupun di antara kita yang pengen sakit. Nyatanya bisa sakit. Maka mari kita sadari selalu ada masalah yang tidak dapat dihindari. Tapi itu yang pertama. Namun lebih penting yang kedua. Sesuatu hasilnya ditentukan bukan dari besar kecilnya masalah, tapi bagaimana sikap, respon atau tanggapan kita. Kopinya sama yang tumpah, pelakunya sama. Akhirnya kok beda? Karena tanggapannya, responnya, sikapnya itu yang berbeda. Next. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meninggalkan tahun 2020.
memasuki tahun 2021. Saya tahu suasananya tetap dalam prihatin. Tahunnya memang berganti, kalendernya berganti, persoalannya pandemiknya belum selesai. Penularannya masih tinggi, kita masih dalam segala keterbatasan ruang, keterbatasan jarak, dan jujur Natal tahun baru saat ini tidak bisa kita rayakan dengan orang-orang yang kita kasihi. Termasuk saya, keluarga saya, yang kakak-kakak saya di Semarang pun juga tidak pulang. Tahunnya memang berganti, tetapi pandemik inilah yang menjadikan kita persoalan yang membebani kita. Tapi kembali saya ingatkan, benar, prihatin, tragedi pandemik, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh sikap atau respon kita sendiri. Jangan semata-mata berhenti menyalahkan pandemik. Next. Karena betapa sering hanya karena masalah orang jadi kehilangan harapannya. Dan kenapa orang kehilangan harapan? Saya mau katakan, bukan karena masalahnya, tetapi karena orang tidak mau bersyukur. Dan ketika bermasalah tidak mau bersyukur, dia akan menyia-nyiakan kesempatan. Jadi sekali lagi, orang itu kemudian kehilangan pengharapan bukan usahanya yang gagal, tetapi karena nggak mau bersyukur, lalu sia-sialah kesempatan yang dimiliki. Banyak orang yang terlalu banyak mengeluh sambat, tapi tidak melakukan apa-apa. Terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi. Terlalu sibuk tetapi kehilangan prioritas. Bahkan terlalu lelah bukan untuk menghadapi tapi lari dan menghindari dari masalah sehingga menjadi sia-sia. Yang disimpan kepahitan, yang disimpan dendam terus-menerus, tidak menyelesaikan apa yang telah diawali, misalnya menunda, dan menunda, itu semua sikap yang menyia-nyiakan waktu kesempatan. Kita menjadi takut menghadapi perubahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, next. Tema kita hari ini adalah menjadi makhluk mulia. Dan firman yang menyapa kita mengajak kita belajar dari gembala yang menjadi saksi Natal. Padahal gembala, perlu kita ketahui, bukanlah sosok yang mulia. Pahami dulu. Gembala di tanah Israel, di Palestina, adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, sehingga dianggap tidak memiliki pengaruh apa-apa. Hidupnya tidak di rumah, berhari-hari bahkan berbulan-bulan, mereka harus hidup di padang. Maka dianggap melakukan pekerjaan kasar, maka dianggap hidupnya di alam liar, dan lebih nyata lagi, mereka tidak dapat memelihara hukum Taurat. Tidak dapat menjaga kesucian hukum Allah. Maka juga dianggap mereka orang-orang terpinggirkan. Di padang dianggap orang-orang liar, tidak menjaga hukum agama. Dan akhirnya mereka disisihkan. Baca, bagi gembala tidak diperkenankan untuk menjadi saksi. Karena dianggap tidak berarti. Apa yang mulia? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi makhluk mulia, kita mau ditunjukkan bahwa gembala yang tampaknya tidak berarti, dia menjadi berharga karena dipilih oleh Allah menjadi saksi. Jadi yang mau saya katakan, hidup kita itu berharga karena kita dijadikan saksi. Saksi itu istilah pengadilan. Dan ingat, saksi itu dalam proses pengadilan itu memiliki peran bahkan sangat menentukan. Tetapi seorang saksi tidak dilihat dari kedudukannya, tidak dilihat dari pengaruhnya. Saksi dinilai dari pengalamannya dan kebenarannya. Dan itulah yang membuat gembala itu mulia. Kalaupun kita ingin mulia, jadilah saksi bahwa kita hidup dalam pengalaman kebenaran Allah. Kalaupun kita mulia itu hidup dalam tangan Allah, rencana Allah.
Gambarannya ibarat raket. Kalau di tangan saya jadi gebuk kasur, kalau di tangan Kevin Marcus itu jadi mendatangkan medali. Kita itu mulia kalau tepat di tangan Allah, dipakai rencana Allah, dan Allah merencanakan anak-anaknya, yaitu menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kemuliaan seorang saksi? Ini yang ingin saya bagikan sebagai pesan dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. 3 hal secara singkat. Pertama, next. Kita belajar dari gembala tentang ketaatan. Bahwa mereka dikatakan di Alkitab cepat-cepat berangkat. Mereka taat melakukan apa yang diberitakan, tidak hanya kagum lalu berdiam diri, tidak hanya puas dengan berita, tetapi mereka bahkan cepat-cepat, artinya segera meninggalkan domba dan mencari bayi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan pada kedudukan, Tuhan lebih tinggi, bukan pada kekayaan, Tuhan lebih kaya. Tetapi Tuhan melihat nilai manusia dari ketaatannya, dari kesetiaannya di dalam menerima kebenaran Allah. Maka biarlah kita mulia, nilainya dari ketaatan. Kedua, next. Nilai kemuliaan seorang saksi adalah pada prioritas yang benar. Karena dengan cepat-cepat berangkat, mereka lebih mengutamakan Allah daripada domba-dombanya. Mari kita perlu sadari banyak orang yang gagal, keinginannya baik tapi prioritasnya salah. Kita kadang punya pemikiran begini, saya itu punya uang yang paling penting dipakai dulu untuk kebutuhan kan mendesak. Terus kalau sisa ya ditabung, terus kalau sisa lagi untuk persembahan. Nyatanya dorapi sungsung. Alasannya orang sempet nabung Pak, sudah habis di depan. Itu prioritas yang salah. Orang beriman tahu berkat dari Tuhan, aku akan memilih bersyukur, persembahan dulu. Karena tenaganya, berkatnya dari Allah. Setelah itu baru saya mau menabung Pak, karena ada kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian baru sisanya saya cukupkan diri untuk kebutuhan. Itu karena prioritas yang benar. Kita tahu misalnya pakai kaki, itu pakai kaos kaki dan sepatu, betul. Nek prioritasnya kualik, sepatu sik disusul kaos kaki, ora sedeng. Maka punya prioritas yang benar. Dan itu dilakukan oleh para gembala. Apa prioritas kita? Terakhir yang ketiga, kemuliaan hidup, ciptaan, makhluk, yaitu pada berbagi dan bersyukur. Para gembala berbagi karena para gembala memberitahukan apa yang diberitakan, dikabarkan kepada orang banyak. Para gembala bersyukur karena dikatakan mereka kembali dengan bersukacita dan memuji Allah. Jadi nilai orang yang mulia bahwa mampu bersyukur dalam segala hal dan mampu berbagi dalam segala situasi. Itulah kemuliaan seorang saksi, seorang ciptaan, seorang makhluk yang mulia. Mungkin kedudukan kita rendah, atau bahkan sekarang kita di saat-saat yang sulit. Tetapi next sebagai penutup khotbah Ismail rampung, apa kemuliaan hidup kita? Sekali lagi, kemuliaan hidup kita tidak ditentukan bagaimana dampak pandemi. Semua terdampak kok. Tetapi sekalipun di tengah pandemik, hiduplah dalam rencana Allah, yaitu dalam ketaatan, prioritas yang benar, dan berbagi bersyukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Marilah dengan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari sekarang kita menyatukan hati untuk memanjatkan segenap doa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita ketika kami menyongsong tahun yang baru, bahkan di tengah suasana keprihatinan dan kesusahan, kami tetaplah mulia. Sebab bagaikan emas, sekalipun di tengah tumpukan sampah, emas tetaplah berharga. Demikian juga sekalipun kami di tengah pandemik, kami tetaplah gambar dan rupa Allah. Maka biarlah kami, Bapa, justru menjadi kesempatan pandemik, supaya kami menjadi saksi di tengah-tengah keprihatinan ini, untuk hidup dalam ketaatan, prioritas yang benar, dan kami senantiasa berbagi, bersyukur di dalam segala keadaan. Bapa yang Maha Baik, di dalam doa ini juga kami memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami memohonkan perlindungan Tuhan bagi kami semua umat manusia yang bertahan di tengah pandemik ini. Lindungilah kami supaya kami tidak menjadi lemah dan menjadi jatuh. Peliharalah kami supaya kami tidak kekurangan suatu apapun, dan tuntunlah kami supaya kami boleh melewati dengan selamat. Dan kami percaya Engkau sendiri telah menuntun umat Israel di padang gurun, dan mereka selamat sampai ke tanah Kanaan. Pun demikian kami percaya bahwa kuasa-Mu akan membebaskan kami dari segala keprihatinan pandemik ini. Kami memohon berkat bagi para pemerintahan bangsa kami, mereka yang berjuang di garis terdepan, supaya Engkau lindungi mereka untuk tidak jatuh sebagai korban. Engkau limpahi dengan hikmat supaya dapat memulihkan keadaan, dan biarlah kami juga memenuhi bagian kami untuk memenuhi tugas sebagai warga yang baik dengan menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Pakailah gereja-gereja Tuhan, terlebih bagi umat-Mu GKJ Wonocatur, untuk tetap dapat bersaksi, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dan menyatakan rahmat kasih Allah di dalam dunia yang sedang sakit dan prihatin ini. Peliharalah jemaat-Mu semua, yang sakit Engkau lawat, Engkau hibur dan sembuhkan. Yang adioswa usia lanjut, Engkau karuniakan kekuatan kesehatan, dan limpahi hari-hari mereka dalam damai sejahtera. Demikian yang berkebutuhan khusus Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, bahkan bagi segenap keluarga mereka. Engkau karuniakan kekuatan, kesabaran di dalam melayani, menerima, mengasihi di dalam kasih yang tanpa syarat. Bapa, kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang harus masih melakukan pembelajaran dengan segala keterbatasan. Karuniakan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab, supaya dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami yang harus menyelesaikan segenap tugas-tugas dan tugas akhir mereka, Engkau tuntun untuk dapat menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu. Pun demikian Bapa, kami berdoa terlebih bagi anak-anak kami yang terdampak secara ekonomi, kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan. Engkau menopang oleh rahmat dan kesetiaan-Mu, sebab Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu tetap akan memelihara, membuka penghidupan baru, sehingga mereka tetap dapat belajar dan dapat menyambung kehidupan mereka oleh rahmat-Mu. Bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup,
Karuniakan penolong yang sepadan, yaitu yang seiman, yang menyempurnakan kehidupan, melengkapi bakti mereka kepada Tuhan. Hingga juga Engkau lengkapi setiap keluarga yang merindukan momongan dengan keturunan, supaya setiap keluarga boleh berbakti kepada Tuhan untuk turun-temurun. Terima kasih Bapa. Demikian juga dalam segala pergumulan pribadi yang tidak terkatakan, pergumulan keuangan, rumah tangga, komunikasi, relasi, dan segalanya. Kami bawa kepadamu. Kami mohon campur tangan Allah dan ajarilah kami taat untuk menghadapi dengan cara Tuhan, dengan kasih dan rahmat Tuhan. Sebab kami percaya bahwa pergumulan kami tidak membawa kebinasaan. Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan, sehingga Engkau memberi kami jalan keluar. Kami dapat menanggungnya, dan kesudahannya adalah kesempurnaan keselamatan kami. Maka Bapa, yang kami minta bukan hanya tahun yang baru, tetapi hikmat surgawi, sehingga kami dapat melewati tahun 2021 dengan penuh sukacita dan syukur sebagai kesaksian kami, kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah Bapa seru doa syukur kami, panjang dan jauh dari sempurna. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Demikian juga kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Engkau memakainya bagi pelebaran kerajaan-Mu, dan biarlah doa ini kami akhiri di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tiba dalam pengutusan dan berkat. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kidung Jemaat 427 kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawan hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, songsonglah tahun baru 2021 dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Amin.